Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Jody Ahmad Farezi, NIM 20520014. Saya mahasiswa dari kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), program studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membahas satu buku dari Daron Acemoglu dan James Robinson yang berjudul Mengapa Negara Gagal. Di dalam buku tersebut membahas tentang teori mengapa ada negara yang notabene lebih maju, kaya, dan makmur, dan mengapa juga ada negara yang lebih miskin dan tertinggal. Itu semua berlangsung dalam waktu yang lumayan lama begitu. Kalau kita ditanya mengapa ada sebuah negara yang kaya dan juga ada yang miskin, biasanya kita akan menjawab menurut pandangan kita yang lebih umum, yang diketahui semua orang begitu. Seperti faktor iklim di sebuah negara, ataupun mata pencarian masyarakatnya, budaya di negara tersebut, dan semacamnya. Tetapi semua jawaban kita tersebut dibantah oleh kedua profesor ini di dalam bukunya yang berjudul Mengapa Negara Gagal. Mereka sudah melakukan sebuah riset dan kajian sejarah tentang bagaimana sebuah bangsa atau negara itu timbul dan tenggelam. Dan semua itu telah dibahas secara detail di dalam bukunya. Tapi faktanya ternyata bukan faktor iklim, budaya, atau mata pencariannya yang menjadi faktor utama dalam terjadinya perbedaan tersebut. Tetapi faktor utamanya adalah institusi. Ada dua faktor yang sangat berpengaruh dalam kemakmuran, kemajuan atau kegagalan sebuah bangsa dan negara. Yang pertama itu adalah faktor institusi politik. Perlu diketahui, institusi politik adalah sosial yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang berhubungan dengan politik, mengatur tentang penerapan hukum demi mencapai kepentingan bersama anggota masyarakat, dan juga mengatur hubungan antara kekuasaan wewenang dalam masyarakat. Dan pada faktor yang kedua merupakan faktor institusi ekonomi. Institusi ekonomi merupakan suatu ide yang berhubungan dengan barang dan juga pelayanan yang dihasilkan, dibagikan, dan digunakan oleh masyarakat. Yang membuat beda antara negara kaya dan makmur dengan negara miskin adalah pada negara makmur senantiasa adanya institusi politik dengan institusi ekonomi yang inklusif. Maksudnya yaitu institusi yang memberikan forum untuk berpartisipasi kepada masyarakat yang seluas-luasnya, agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam berpolitik. Hal itu berbanding terbalik dengan negara yang miskin dan tertinggal. Di negara yang notabene miskin, yang terjadi adalah institusi yang
ekstraktif, yaitu institusi yang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakatnya dalam berpolitik, tetapi hanya kepada kelompok tertentu dan bisa dibilang untuk masyarakat elit yang ada di negara tersebut. Begitu juga dengan institusi ekonomi. Institusi ekonomi di negara yang miskin dipegang oleh kekuatan kecil di dalam negaranya. Oleh karena itu sudah pasti hal tersebut tidak memberikan ruang partisipasi dalam ekonomi kepada masyarakatnya yang lebih luas. Nah, dengan hal-hal tersebut, cara kedua profesor ini menjelaskan tentang bagaimana kesejahteraan antar negara yang kaya dengan negara yang miskin adalah menggunakan kerangka yang kita sebutkan tadi. Ketika kita membahas mengapa negara barat mereka lebih kelihatan sejahtera jika dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia seperti Laos, Myanmar, dan lainnya. Karena sistem mereka senantiasa terus memperbaharui agar terciptanya sebuah sistem politik yang inklusif. Keterlibatan masyarakat mereka dengan memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas, dan pada saat yang sama menciptakan sebuah sistem institusi ekonomi yang memberikan ruang yang besar bagi rakyatnya untuk berpartisipasi. Contohnya, salah satu instrumen partisipasi ekonomi adalah bagaimana caranya mereka memberikan penghargaan terhadap hak paten. Dan hak paten ini kita ketahui adalah pemicu dalam lahirnya sebuah inovasi-inovasi, dan dari inovasi inilah terjadinya pertumbuhan perekonomian di negara tersebut dengan baik. Dan di negara-negara yang maju tersebut, setiap inovasi yang dilahirkan oleh rakyat, baik personal ataupun kelompok, itu dilindungi oleh negara tersebut. Dan yang membuat mereka senantiasa terus menciptakan atau berkreasi secara kreativitas untuk menciptakan inovasi-inovasi yang masih baru dan belum pernah terjadi. Dan hal tersebut yang membuat perekonomiannya semakin tumbuh dengan pesat. Sudah pastinya hal tersebut berbanding terbalik dengan negara yang notabene miskin, di mana kekuatan politik hanya tersentralisasi pada kelompok-kelompok tertentu saja, dan juga kemudian saat yang bersamaan akhirnya menciptakan institusi ekonomi yang digunakan untuk menjadi daya dukung bagi kekuatan politik, sehingga perekonomian itu tidak mengalami pertumbuhan yang pesat seperti yang pertama tadi kepada negara yang lebih maju. Namun di akhir buku ada disclaimer dari sang pengarang bahwa teori yang dibahas di dalam buku tersebut tidak paten, namun hanya kecenderungan saja. Tidak mesti kalau ekonominya inklusif selalu menjadi negara kaya seperti halnya negara Qatar. Negara yang institusi politik inklusif tetapi institusi ekonominya ekstraktif, dan sebaliknya, seperti contoh negara di Afrika Selatan setelah runtuhnya politik apartheid, akhirnya menciptakan institusi politik yang lebih inklusif,
tapi pada institusi ekonominya masih bersifat ekstraktif, yang dalam artian dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan berbeda dengan negara Cina, institusi politik negara Cina lebih cenderung bersifat ekstraktif. Namun sistem ekonominya sangat inklusif, di mana seluruh masyarakat yang ada di Cina berpartisipasi dalam pertumbuhan perekonomian di negaranya. Jadi seperti itulah sekiranya yang dibahas di dalam buku yang berjudul Mengapa Negara Gagal, yang membandingkan antara satu negara dengan negara lainnya, dan bagaimana institusi itu bekerja. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.